Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila musannif fi hadzal kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani wa ila jami'i masyayikhina wali jami'i hajatina wa hajatikum sya'un lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah, melanjutkan yang kemarin yang terakhir. Far'on. Ya, kalau ada far'on itu biasanya ada suatu permasalahan. Far'on utawi iki iku ana cawangan suwiji. Lau adkhola. Ini adalah lafaz adkhola ini. Kalau secara bentuk lafadznya ini kan orang kadang itu bingung apakah ini ikut wazan af'ala atau uf'ilu yang mudhari' berarti kan. Kalau af'ala berarti dia fi'il madhi. Kalau uf'ilu berarti dia fi'il mudhari'. Nah, ini untuk menstatuskan ini fi'il madhi ikut af'ala yang dia wakilnya ghaib atau fi'il mudhari' yang dia adalah wakilnya mu'addim nafsah. Kita lihat pada siyakul kalam, urutan kalam, fa'ilnya itu dia ghaib atau untuk tunggal. Kalau untuk saya, makna saya atau tunggal berarti dibaca udkhilu. Tapi kalau dia menuntut untuk fa'ilnya itu adalah ghaib, maka dia fi'il madhi. Dalam kaitan lafaz bentuknya yang seperti itu, adkhola berarti bacanya adkhola. Ternyata di sini fa'ilnya al-mutawaddi'u, berarti dia ghaib. Maka dipastikan ini dibaca adkhola ikut wazan af'ala, dia fi'il madhi, berarti ngoten. Fi'il madhi af'ala berarti adkhola. Bismillahirrahmanirrahim. Lau adkhola lamun manjingake sapa al-mutawaddi'u wong kang wudu, manjingake yadahu ing tangane mutawaddi'. Biqasdil ghusli kelawan rejo mbasuh. Ini dalam kamus saya lihat itu memang pengharokatan lafaz ghusli dan ghusli itu ada sedikit ketidak konsisten ya. Maksudnya kadang ghusli juga bermakna mandi atau membasuh, ghusli juga bisa demikian. Nanti bisa dicek ya sendiri di kamus Arab, monggo. Kamus Munawir bisa dicek di sana. Biqasdil ghusli. Biqasdil ghusli kelawan rejo mbasuh. Anil hadasi saking hadas. Aula biqasdin utawa ora kelawan rejo ba'da niyatil junubi ing dalem sawise niate wong kang junub. Au tathlisi wajhin utawa ing dalem sawise ngaping teloni wajah. Niki dilanjutkan karena ada dia selain sebagai mudhof, wajhi itu juga sebagai mudhof ilaih binisbah lil muhdits. Berarti au tathlisi wajhil muhditsi utawa ing dalem sawise ngaping teloni wajahe wong kang wudu. Au ba'dal ghuslati utawa ing dalem sawise wasuhan al-ula kang awal. In qasada lamun nejo sapa mutawaddi' al-iktisara ing ringkes alaiha ing atase al-ghuslatul ula. Ini
beberapa kasus langsung distatuskan dalam satu jajaran hukum, satu strata ini ya, yang konsekuensinya sama ini. Jadi sedikit-sedikit saya terjemahkan dulu ya, saya translate sebagaimana yang saya pahami. Lau adkhala al-mutawaddi'u yadahu biqasdil ghusli anil hadath. Andai kata ada seorang mutawaddi', ada orang yang berwudu, dia memasukkan tangannya, tujuannya untuk membasuh hadas. Ya, dia memasukkan tangannya memang tujuannya untuk membasuh hadas. Pertama memang bertujuan untuk membasuh hadas, aula biqasdin ba'da niyatil junubi, atau memang tidak menyengaja untuk membasuh hadas, tapi dia sudah niat mandi besar, sudah kadung niat, kemudian setelah dia niat memasukkan tangannya ke air. Au tathlisi wajhil muhtisi, ataupun setelah dia selesai membasuh basuhan ketiga dari wajahnya orang yang berhadas iku. Au ba'dal ghuslatil ula, ataupun setelah basuhan pertama, in qasada al-iktisaru 'alaiha, kalau dia menghendaki hanya memang pengen membasuh basuhan pertama. Yang mana semua itu dilakukan, memasukkannya itu loh, bersentuhannya tangan dengan air itu dilakukan bila niyati ikhtirafin, kelawan tanpa niat nyawuk, wala qasdi akhdil ma'i, lan ora kelawan nejo ngalap banyu, ligordin krana sejo akhara kang meneh. Dia tidak niat memang untuk mengambil air itu pakai gayung semisal atau pakai tangan, tidak niat iktiraf, dan juga tidak bertujuan mengambil air untuk tujuan yang lain, ya memang murni karena dia itu pengen memasukkan tangannya itu ya, atau tanpa tujuan tapi setelah niat bagi binisbat orang yang junub tadi. Kalau seperti itu, maka soro mongko dadi apa mak iku mustakmalan, aran mustakmal, dadi mustakmal. Maka air itu akan menjadi air mustakmal binisbati kelawan den bangsaake li ghairiyatihi maring liyane tangane wong. Maksudnya air itu sudah berstatus mustakmal kalau dibuat untuk mensucikan tangan yang satunya, semisal ngoten. Falahu mongko iku keduwene wong, ayyuk sila utawi yen to mbasuh sapa wong niku ya mutawaddi niku wau ya. Kalau kita sesuaikan dengan yang tepat, falahu mongko iku keduwene mutawaddi, ayyuk sila utawi yen to mbasuh sapa mutawaddi bima kelawan perkara fiha kang tetep ing dalem yadin bagi ya sa'idiha ing sekirine lengene yatin. Maka masih boleh bagi orang yang berwudu itu membasuh air yang masih ada di tangannya untuk sisa lengannya, karena masih dalam satu tangan. Kalau tangan kanan airnya dibuat basuh untuk tangan kiri, ini udah nggak bisa karena sudah terkategori mustakmal. Nah ini kan bermula gara-gara bila niatik tirofin, dia tidak niat menyawuk niku napa bahasane nggih nyawuk ngambil air kayak gayung atau ngambil air niku ya. Kalau umpama kalau umpama orang yang mau wudu yang kayak di atas itu, atau mau mandi kok niatnya mengambil air dulu, jadi niatnya mengambil air pakai gayung atau pakai tangan, ini airnya tidak akan berpengaruh ke mustakmal karena memang niatnya masih mengambil dulu, belum untuk bersuci. Mengambil, jadi ada perbedaan hukum. Jadi dengan adanya niat iktiraf itu bisa menjadikan
beda status airnya ya. Niat iktiraf, berarti niatnya nyawuk dulu. Nyawuk ini akan menjadikan air ini belum mustakmal. Gara-gara di atas ini kok tanpa ada niat iktiraf dan tidak ada tujuan mengambil air untuk tujuan lain, akhirnya ya jadi mustakmal. Karena sudah berarti sah untuk digunakan untuk urutan bersuci. Airnya itu kan sudah sah sebagai air yang digunakan untuk bersuci, hukumnya sudah sah digunakan untuk bersuci gitu. Jadi air itu akan terkena hukum menjadi mustakmal ketika diambil dengan tanpa adanya niat untuk iktiraf atau nyawuk itu. Wa ghairu mutaghayyirin, lan ora kang owah. Jadi yang depan tadi kan awal kan bahas masalah air yang mutlak, yang bisa suci mensucikan, yang boleh digunakan untuk berwudu atau bisa digunakan bersuci, yaitu wa ghairu mutaghayyirin lan ora owah, tidak berubah. Taghayyuran kelawan owah, kathiron kang akeh. Bihai tu yamna'u kelawan sekiranya nyegah apa taghayyur itla qasmil ma'i ing mutlake arane banyu alaihi ing atase mak. Tidak ada perubahan yang signifikan atau yang banyak sekiranya, yaitu mencegah kemutlakan nama air. Kalau bisa mencegah kemutlakan nama air, maka itu tergolong taghayyur yang kathir, yang signifikan, perubahan yang signifikan. Bi antaghayyara kelawan gambare yen to owah apa ahadu sifatihi salah sijine pira-pira sifate mak. Min nyatane rasane, au launin utawa wernane, au rihin utawa ambune. Gambarannya yaitu satu dari beberapa sifat air itu berubah. Semisal rasanya kok jadi nggak seperti halnya air murni, jadi manis atau jadi kecut, au launin ataupun warnanya kok berubah jadi merah atau kuning atau hijau, aurihin atau berubah baunya kok jadi nggak enak semisalnya. Walau takdirian senajan anane owah iku bangsa takdiri. Takdiri itu ya pengkira-kiraan, karena kalau dilihat dengan indera penglihatan nggak tampak. Semisal ada air mustakmal ya, bercampur dengan air yang kurang dari 2 kulah juga. Ini kan nggak bisa kita melihat perubahan di situ karena sama-sama airnya, cuman yang satunya itu sudah digunakan, yang satunya belum dicampur kan. Nah, dicampur ini kalau nggak mencapai 2 kulah, maka campuran ini akan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan karena berubah. Tapi perubahannya nggak kelihatan, maka ini yang dikehendaki dengan takdiri. Nah, caranya bagaimana untuk mentakdirkan itu? Nah, kalau di anahnya itu ada contoh prosesi pengkira-kiraan. Jadi seumpama kita sediakan dua wadah, masing-masing wadah kita isi berapa? 1 liter air semisal. Wadah A kita isi 1 liter air, wadah B juga kita isi 1 liter air. Kemudian semisal wadah A kok kecampuran air mustakmal 1 gelas misal, umpama seperti itu. Kan nggak kelihatan ketika ini dimasukkan ke air yang A misalkan, jadi bening semuanya kan nggak kelihatan. Nah ini kita nggak tahu air ini apakah sudah berubah sifatnya
warnanya, bau, rasa. Karena memang secara kasat mata dengan indera yang dimiliki nggak bisa melihat. Warna tetap juga jernih, rasa juga seperti hanya air biasa, bau juga nggak ada yang menyengat. Karena memang air mustakmal itu ya memang air, cuman sudah beda hukum gitu aja. Sehingga kalau cuma dilihat dengan kasat mata ini belum bisa diketahui perubahan ketika dicampur dengan air yang masih murni mutlak itu, yang kurang 2 kulah itu. Akhirnya yang B juga seperti itu. Yang B karena yang A tadi umpama mustakmalnya adalah 1 gelas dimasukkan ke wadah yang A, maka untuk melihat ya, untuk melihat apa warnanya, untuk melihat warnanya ya kita kira-kirakan, kita masukkan 1 gelas ini ke wadah yang B sekarang. Jadi wadah yang B itu wadah yang kita buat praktek dengan sungguhannya. Jadi meliputi kita mencoba memasukkan warna, kemudian rasa dan juga bau dengan air sebanyak air mustakmal yang dimasukkan ke wadah pertama tadi, berarti 1 gelas. Nah, kalau kita ingin mengira-ngirakan untuk mengira-ngirakan rasanya, berarti caranya ya kita memasukkan segelas cairan delima, dan untuk warna kita menggunakan perasan anggur, dan untuk bau kita menggunakan ya peresan atau air yang dicampur kemenyan Arab itu, kita masukkan ke air yang B ya. Kalau andai kata percobaan dengan perubahan rasa, yaitu dengan air delima kita masukkan 1 gelas ke wadah yang B kok kelihatan rasa tidak berubah, maka yang di A ini berarti adalah statusnya sebagai air yang suci mensucikan, karena nggak berubah. Yang kita bisa lihat indikasinya di wadah B, karena dari awal memang kita sudah ingin mempraktikkan dua air yang memang jumlahnya sama, yang A 1 liter, B 1 liter. Jadi kalau yang A ditambah 1 gelas dengan mustakmal, maka dikira-kirakan yang B juga 1 gelas dengan seumpama rasanya untuk mengetahui berubah tidaknya ya dengan segelas delima itu. Kalau nggak berubah berarti yang A ini airnya masih suci mensucikan. Kemudian kalau pengen tahu warna ya pakai perasan anggur tadi. Kalau yang pengen tahu bau berarti ya dengan kemenyan Arab itu. Nah, kemudian aukana utawa ono apa atagoyuru owah iku bima kelawan perkara ala udwil mutatohiri kang tetep ing ngatasé anggotane wong kang sesuci fil asohi ing dalem kaula asoh. Ataupun juga tidak boleh perubahan itu yang disebabkan oleh suatu benda yang berada di anggotanya orang yang bersuci. Ini menurut kaul asoh. Wa inna mayu athiru angin pestine ngelabeti apa tagoyur owah ingkana lamun ono apa tagoyur iku bi kholitin kelawan perkara kang nyampuri. Ai mukholiton tegese perkara kang nyampuri lil mai maring banyu. Bisanya memberi dampak perubahan adalah benda-benda yang mencampur terhadap air itu mempunyai sifat mukholid, yaitu bisa larut terhadap air. Apa itu mukholid? Bahwa ma la yatamayyazu fi ra'il ain, yaitu benda-benda yang tidak bisa dipisahkan lagi kalau dilihat dengan mata. Sudah larut gimana kita mau tahu? Gula kalau diaduk dengan air ya
pasti sudah nggak kelihatan gulanya kalau diaduk sudah larut. Tohirin kang suci, jadi yang mencampurinya itu suci, tapi ya itu dia larut di air dan bisa menyebabkan andai kata rasanya berubah ya menjadikan air itu tidak suci, mensucikan lagi. Wakot gonia lan teman-teman semuge opal mau banyu anhu sangking mukholid, dan air tidak biasa bercampur dengan itu. Kaza'faron, kaya minyak za'faron wa samari sajarin lan wohe wit nabata kang cukul apa samar kurbal mai ing dalem pareke banyu. Za'faron buah-buahan pohon yang tumbuh di dekat air itu. Wawarokin lan godhong turiha kang den cemplungake apa warok. Tsumma tafatata nuli ajur apa warok. Ataupun disebabkan oleh daun-daun yang dilempar kemudian remuk di air itu. Laturobin ora kaya lebu wa milhimain lan uyai banyu. Tidak apa-apa, artinya tidak menjadikan perubahan ke air kalau yang mencampurnya itu adalah debu ataupun air garam. Wa in turiha senajan den cemplungake apa turabin wa milhimain fi ing dalem mak, walaupun memang sengaja dilempar dalam air. Wala yaduru lan ora mbahayani apa tagoyurun owah, layam na'u kang ora nyegah apa tagoyur al isma ing arane mutlake banyu, liqillatihi krana kidike tagoyur. Tidak masalah adanya perubahan yang tidak sampai mencegah nama kemutlakan air, karena sedikitnya perubahan walau ihtimalan senajan memper-memper walaupun masih mungkin. Bian syaka kelawan gambare yen to mamang sapa wong ahua ana ta utawi tagoyur iku kathirun akeh au walilun utawa gede. Ihtimal itu digambarkan orang itu ragu perubahan yang terjadi itu banyak apa sedikit ya, misal gitu. Maka ini tergolong perubahan yang masih dimaafkan, tidak apa-apa, artinya air itu masih suci, mensucikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini, yang sedikit semoga banyak manfaatnya. Cukup sekian, kita akhiri bi qiraati umil kitab litabaruk al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.